Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Ekonomi Mikro Makro akan menjelaskan materi tentang Gross Domestic Product. Sebelum kami menjelaskan materi, akan saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Pradiva Putra Buana. Yang kedua Irma Lailatus Safitri. Dan yang ketiga Ellen Inge Puspita. Selanjutnya yaitu produk domestik bruto atau dalam bahasa Inggris Gross Domestic Product adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. PDB merupakan salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional. Teknik ini paling sering digunakan. Produk domestik bruto diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu atau biasanya per tahun. PDB berbeda dari produk nasional bruto karena memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut, sehingga PDB menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak. Sebaliknya, PNB memperhatikan asal-usul faktor produksi yang digunakan. PDB dapat dihitung dengan memakai dua pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Rumus pendekatan pendapatan yaitu GDP sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Keterangannya, W itu upah, R bunga, I pendapatan sewa, P laba atau profit. Rumus pendekatan pengeluaran GDP ditambah C ditambah G ditambah I ditambah X dikurangi M. Keterangannya, C yaitu konsumsi rumah tangga, G pengeluaran dan investasi pemerintah, I investasi perusahaan untuk modal baru dalam bentuk persediaan peralatan pabrik, X ekspor, M impor. Rumus pendekatan produksi GDP sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah PN dikali QN. Keterangannya, P1 yaitu harga barang ke-1, Q1 jumlah barang ke-1, PN harga barang ke-N, QN jumlah barang ke-N. Data pendapatan nasional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah 1. PDB. Harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDB yang besar menunjukkan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. 2. PNB. Harga berlaku menunjukkan pendapatan yang memungkinkan untuk dinikmati oleh penduduk suatu negara. Ketiga, PDB. Harga konstan atau real dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun. 4. Distribusi PDB. Harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian yang peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara. Kelima, PDB harga berlaku menurut penggunaan menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi, investasi, dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri. Yang keenam, distribusi PDB menurut penggunaan menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa dan yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi. Nomor 7, PDB penggunaan atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi, dan juga perdagangan luar negeri. Kedelapan, PDB dan per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB per kepala atau per satu orang penduduk. Yang kesembilan, PDB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara. Contoh Gross Domestic Product.
Yang pertama ada produk termasuk dalam GDP. Akhir barang dan jasa yang nantinya dijual untuk menghasilkan uang. Di sini hanya penjualan barang akhir yang akan dihitung, sebab transaksi mengenai barang digunakan untuk membuat barang akhir. Sebagai contoh, pembelian kayu yang dimanfaatkan untuk membangun kursi telah dimasukkan dalam nilai total barang akhir, di mana ini masuk dalam kategori terjual. Yang kedua ada produk yang tidak termasuk dalam GDP. Pekerjaan yang tidak dibayar merupakan pekerjaan yang dilakukan di dalam keluarga, pekerja sukarela, dan lain-lain. Pekerjaan kompetensi non-moneter barang yang tidak diproduksi dijual di pasar. Barang dan jasa yang akan dibarter, pasar gelap, aktivitas ilegal, pembayaran transfer, penjualan barang bekas, barang dan jasa yang dipakai untuk memproduksi barang dan jasa lainnya. Contoh soal 1. Perhatikan tabel berikut ini. Data pendapatan nasional. Konsumsi barang dan jasa 4.800, upah 600, ekspor 600, pengeluaran pemerintah 1.400, impor 800, sewa 700, investasi bruto 1.200. Berdasarkan data pada tabel di atas, tentukan nilai gross domestic product. Pembahasan. Dilihat dari data pada tabel di atas, maka cara menghitung GDP dapat menggunakan pendekatan pengeluaran, yaitu rumusnya GDP sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah dalam kurung X dikurangi M, di mana C adalah konsumsi rumah tangga dan G adalah pengeluaran dan investasi pemerintah, I adalah investasi perusahaan, X adalah ekspor, dan M adalah impor. Maka dapat kita masukkan nilainya GDP sama dengan 4.800 ditambah 1.400 ditambah 1.200 ditambah dalam kurung 600 dikurangi 800. Dapat kita ketahui GDP sama dengan 7.200. Jadi nilai GDP negara tersebut adalah 7.200. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Hitunglah nilai GDP dengan rincian berikut ini. Sewa tempat sama dengan 80 juta, upah 600 juta, modal 60 juta, dan laba 35 juta. Tentukan nilai dari pendapatannya. Pembahasan. Berdasarkan data tersebut, cara mencari GDP dapat menggunakan rumus GDP pendekatan pendapatan. Dengan rumus GDP sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P, di mana W adalah upah dan R adalah bunga, I adalah pendapatan, dan P adalah laba atau profit. Dapat kita masukkan nilainya GDP sama dengan 80 juta ditambah 600 juta ditambah 60 juta tambah 35 juta sama dengan 775 juta. Jadi nilai GDP berdasarkan rincian tersebut adalah 775 juta.